Di video sebelumnya, saya sudah mereview sebuah casing compact low budget dari brand Venom RX Zero Sky. Nah, kali ini saya akan mereview casing yang jauh lebih compact dan jauh lebih murah lagi. Jadi ini istilahnya adalah versi kere hore ya. Kalian bisa lihat dari dusnya sendiri ini sangat kecil. Kepala saya masih kelihatan di kamera, berarti memang ukuran casing ini kecil, itu aja. Ini adalah casing dari brand NYK Nemesis. Namanya adalah Cliff T31. Cliff itu kan jurang ya. Anyway, untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa lihat di bagian samping boxnya ini guys. Mulai dari ukuran yang memang benar-benar compact, kemudian support dari fan yang bisa dipasang, support IO water cooling 240 juga, CPU heat limit 165 mili yang cukup tinggi, dan VGA limit 280 mili yang cukup pendek. Sekarang langsung aja yuk kita review casing yang satu ini. Dui. Nah, penampakan casing NYK Nemesis Cliff T31 seperti ini guys. Sangat compact ya, baik tinggi maupun panjangnya ke depan. Dan ini dia mengusung desain dual tempered glass, bagian depan dan bagian samping yang cara membukanya masih pakai model jadul, dengan 4 baut yang terekspos di bagian samping. Tempered glassnya pun ketebalannya standar dan tidak dilengkapi dengan frame besi ya di bagian pinggir-pinggirnya. Untuk bagian dalam casingnya ini kalian bisa lihat sama seperti bagian luarnya, tentu saja sangat compact. Kalau kalian memasangkan motherboard MATX yang ukurannya full atau standar 24x24 di casing ini, jelas bakalan kelihatan sumpek karena bakalan mentok sampai ke depan sini untuk bagian depannya, dan bagian bawahnya pun mentok ke bawah tanpa ada clearance sama sekali, karena memang ini PCI expansionnya slotnya cuma ada 4 dan di bawahnya nggak ada space-nya ya. Tapi lain cerita kalau kalian memasang motherboard low budget, biasanya yang OEM Cina itu yang kecil-kecil MATX-nya, itu bakalan masih kelihatan longgar banget guys di dalam casing ini. Dan juga untuk jalur-jalur kabel manajemennya masih oke banget. Bagian atas ada 2, bagian samping sini ada 4, dan bagian bawahnya ada 2 lagi. Nah, soal fan, casing ini memang nggak include fan sama sekali, karena itu harganya bisa sangat murah. Ya, kita bisa menambahkan fan sendirilah sesuai selera kita, itu plusnya. Dan dudukan untuk fan di sini juga sangat minimalis. Sekilas melihat airflow casing ini saya bisa bilang jelek. Kenapa? Karena airflow intake-nya sangat kurang. Misal nih, saya akan jelaskan slot-slot fan-nya dulu ya. Di bagian atas ini ada 2 dudukan fan 12 cm untuk dipasang intake seharusnya. Tapi kalau kita memasang intake di sini, saya nggak tahu ini nyedot hawa dari luarnya itu dari mana, karena di bagian samping sini buntu guys, depan juga buntu, nggak ada lubang, samping sebelah sini pun buntu, dan untuk bagian bawah ini lubang untuk fan power supply. Jadi memang nggak ada lubang hawa dari luar ya untuk bisa disedot kedua fan yang kita pasang di atas cover power supply ini, itu minusnya. Sedangkan untuk exhaust ya lancar-lancar aja, karena di belakang ini ada 1 slot dan di atas ini ada 2 slot atau dudukan fan yang cuma bisa dipasang 12 cm. BTW ini kita dapat mesh filter ya. 12 cm nya pun ini dia fix lubangnya, nggak bisa kita geser-geser, dan nggak ada opsi untuk 14 cm. Tapi bisa dipasang IO water cooling 240 guys. Nanti akan saya tampilkan juga ya di video, supaya kita bisa melihat seberapa sumpek casing ini kalau dipasangin IO water cooling 240. Nah, balik lagi di bagian cover power supply ini, di samping ini ada plus dari casing ini yang saya suka, yakni bagian front panel input outputnya ada di samping sini guys. Ini memudahkan kita untuk menjangkau port-port maupun tombolnya ya. Bagian belakang casing ini kalian bisa lihat standar dudukan fan 4 slot PCI expansion dengan kuncian model ya, ini model biasa sih. Keempat-empatnya ini covernya bukan removable ya, jadi sekali lepas udah harus dibuang, pasti bolong. Di bawahnya ini ada lubang untuk power supply. Untuk bagian bawah casing ini saya lihat sekilas langsung ada minus pertama, yakni di bagian kaki-kaki.
Ini kaki-kakinya ada sih bahan plastik, tapi kok anehnya ini ada cetakannya, tapi dia nggak ngasih EVA foam atau karet pengganjal buat anti slip. Seakan-akan ini cetakannya sia-sia aja gitu ya. Tapi ya it's okay lah, kita bisa beli karet sendiri, kita tempel pakai double tape atau bagaimanalah supaya casing ini nggak licin kalau ditaruh di meja. Masih bisa diakali. Kemudian di sini pun nggak ada mesh filter untuk intake fan power supply, tapi itu juga bisa ditambahkan, kita bisa beli sendiri magnetic mesh filter di bawah. Nah, yang saya suka lagi dari casing ini adalah bagian kabel manajemennya ini guys. Dia flat, jadi nggak ada gundukannya ya, ala-ala casing low budget biasanya. Dan cara membukanya masih standar, buka dua baut di belakang dan kita geser sedikit, maka akan mendapatkan side cover bagian kabel manajemen yang sangat tipis. Maklum, casing murah. Space-nya pun sangat tipis. Ini saya heran ya, nggak ada 1 senti loh. Jadi berhati-hatilah kalian kalau memasang power supply yang kabelnya terlampau banyak di casing ini. Dan pastinya harus flat. Kalau belum flat mungkin bakalan banyak ngeganjel atau agak sedikit memaksa kalau kita menutup side cover. Bisa kegencet kabel-kabel kita. Namanya juga casing minimalis, tapi paling enggak di sini juga ada dudukan storage 2,5 inci yang bisa kita pasang di belakang motherboard. Terus di bawah juga ada dudukan storage lagi, ini ada lubang-lubangnya yang bisa kita baut dari bagian bawah casing untuk hard disk maupun SSD. Nggak ada storage B-nya ya, jadi langsung dibaut di bagian dasar casing ini. Terus yang di bagian sebelahnya lagi ini jelas space untuk power supply yang terbatas. Kalian jangan bermimpi memasang power supply yang terlalu besar atau high-end di casing ini, karena bakalan bertabrakan dengan storage 3,5 inci yang kalian pasang di sini. Terus ini kabel-kabelnya bagusnya semua sudah full black, flat, dan standar ya. Ini ada konektor USB 3 untuk front panel, tombol-tombol, LED indikator, USB 2 front, dan audio front. Dan untuk aksesoris bautnya tadi ada di depan ini ya guys ya. Nih, yang saya lihat sih cukup minimalis, bahkan dia nggak ada baut panjang buat memasang fan di bagian atas cover power supply-nya ini. Namanya juga casing murah sih, jadi kita nggak bisa banyak komplain. Paling tidak penampilan casing ini keren banget, minimalis, nggak aneh-aneh. Dan juga yang penting harganya sangat terjangkau guys. Jadi maklum lah kalau banyak minusnya. Mungkin gitu aja yang bisa saya review dari casing NYK Nemesis Cliff T31 yang kali ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.